Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus ingatkan lagi pada hari ini jam setengah 8 malam akan keluar initial jobless claim. Dan ini adalah salah satu data yang penting menurut gua ya. Ada banyak bintang 3 ya, tetapi beberapa lebih penting lagi menurut gua ya, seperti GDP, initial jobless claim, lalu unemployment rate, change, CPI dan PPI ya. Itu 5 dari yang gua ingat yang harus kita ekstra perhatiin karena itu akan berpengaruh langsung ke kebijakan the Feds begitu. Dan ya otomatis kebijakannya mengenai ya membendung kemungkinan resesi ya. Nah, jadi mungkin ya kalau buat lo yang belum tahu, yang diumumkan oleh the Feds adalah mereka berencana untuk menurunkan interest rate itu di bulan September ya. Nah, kalau sampai setahun ini lebih dari sekali, itu berarti udah mulai tidak sesuai dengan plan the Feds begitu. Nah, jadi ini sangat penting nih ya dalam 1 tahun lagi ini. Kalau lebih dari September aja, September mungkin Desember dan seterusnya ada ada penurunan interest rate berkali-kali. Nah, itu menunjukkan bahwa the Fed sudah mulai di luar dari plan mereka dan potensi untuk terjadinya resesi itu meningkat. Nah, tapi kalau misalkan penurunan si interest rate cuma sekali saja sesuai dengan plan dari the Feds, itu mungkin bisa menjadi suatu pertanda yang baik overall ya. Nah, untuk initial jobless claim sendiri kita bisa lihat kemarin datanya nggak bagus ya. Kemarin nggak bagus, tanggal 1 Agustus, tanggal 25 Juli oke, better than expected, tapi tanggal 28-nya merah lagi. Jadi sempat nano-nano ya. Kadang hijau, kadang merah. Tetapi kalau kita lihat dari Mei lebih cenderung banyak merahnya. Jadi ya kita sih nggak akan mau nebak-nebak seperti apa. Kalau lihat dari tren kemarin merah, tapi ya lagi-lagi we'll see. Apakah di bawah dari 241.000 atau tidak? Kalau di bawah berarti ya mungkin akan bagus. Tapi kalau di atas ya siap-siap. Possibility-nya market akan cenderung volatile lagi, dan kalau sampai di atas, kalau kita lihat dari tren belakangan akan membuat indeks dolar turun dan cenderung membuat Bitcoin juga ya ikutan turun ya. Oke, takut kelamaan, kita langsung masuk aja ke pembahasan komennya. Yang pertama itu dari JK Channel ya. Bang Toshi, izin nanya, selama penjelasan selalu menggunakan indikator BTC Dominance, DXY, suku bunga sama balance sheet. Tolong ajarin indikator total 3, total 2 sama others dominance. Ajarin dong apa aja korelasinya. Makasih Bang untuk edukasi. Atau dengan indikator yang Bang Toshi jelasin, apakah sudah cukup untuk kasih gambaran untuk market? Makasih Bang untuk edukasinya. Nah, jadi total 3, total 2 sebenarnya bisa juga dipakai, tapi gue takutnya orang jadi bingung. Gambaran besarnya sih kita bisa lihat dari Bitcoin dominance aja sebenarnya ya, walaupun ya kalau mau lebih detail lagi bisa total 3 sama total 2. Cuman gua rasa kalau kita campur kebanyakan orang bakal bingung sendiri, dan ujung-ujungnya kalau bingung ya plannya jadi berantakan begitu. Makanya gua kalau mau bahas lebih ke altcoin season atau belum, ya lihat aja langsung dari Bitcoin dominance begitu ya. Dan sebenarnya dari DXY juga ya bisa membantu juga lah begitu ya. Jadi bisa dibilang yang di atas ini Bitcoin dominance, DXY, sama suku bunga bank plus balance sheet itu sebenarnya udah cukup lah untuk garis besarnya gitu ya. Next dari murid Bang Toshi. Bang tolong bahas soal staking Bang. Soalnya aku barusan staking ETH di Indodex karena nggak mau lihat porto terlalu merah. Aku belinya sebelum ada dump ini. Nggak nyangka banget tiba-tiba awal bulan dump. Menurut abang bagus nggak langkah aku untuk staking ini? Dan satu lagi, bahas FOMO XRP yang ngepam. Nah, ini nanti ada ya. Nanti akan kita bahas karena kebetulan XRP ini juga masuk ke dalam salah satu altcoins yang nanti yang kita masuk ke roster kita pada hari ini ya. Tadi aku beli 50.000, cut loss rugi 2.000 karena aku lihat kayaknya mau turun panjang. Mohon dibaca Bang komenku. Oke, jadi gini, untuk ETH ya kalau gua sih gini, selama lu taruh di exchanger, lu nggak taruh di apa namanya, lu nggak taruh di hardware wallet, ya mendingan dipecut, mendingan di stakingin supaya bisa menghasilkan lagi uang begitu, atau lebih tepatnya menghasilkan lagi
kripto yang lu beli gitu ya. Jadi oke, menurut gua bagus untuk di staking ya. Nah untuk XRP nantilah kita bahas di belakang. Soal kalau lu beli 50.000 terus cut loss 2.000 berarti kayaknya ke bawah FOMO nih ya. Ya oke lah, nggak apa, kadang-kadang mungkin ke bawah emosi sedikit. Tapi intinya apa, kalau lagi satu aset nge-pump itu don't try to chase the pump, karena biasanya akan terjadi koreksi dan lu bukan pakai SOP lagi. Jadi jatuhnya pakai perasaan. Kalau udah pakai perasaan kacau ya. Next, bagus 565. Bang Toshi, kalau abang ada waktu, coba sekali aja nonton. Waduh, ini gua nggak baca lah ya. Ini kayaknya inilah ya channel lah atau ya. Bebas yang mana aja, yang penting video yang dia bahas Bitcoin. Scam atau bukan, Bang? Soalnya dia ngakunya tidak pernah. Wah, oke. Kalau tidak pernah salah sih, gini ya. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah ya, mau dalam analisa, mau dalam bertutur kata, dalam apapun juga kita itu tidak ada namanya kesempurnaan, karena kalau tidak pernah salah artinya sempurna kan. Jadi tidak ada orang yang tidak pernah salah. Kalau dia ngomong dia tidak pernah salah, itu menurut gue red flag. Dan itu termasuk untuk kita juga loh. Kalau sampai amit-amit TCI satu waktu gue nih ya, wah ego gue udah kegedean dan gue bilang, kapan TCI pernah salah? Kita selalu benar, kita tidak pernah salah. Nah itu bahaya. Lu udah harus mengingatkan gue mungkin ya, Bang, ingat Bang, itu udah ego tuh. Kalau udah ngomong saya tidak pernah salah itu ego. Dan semakin besar egonya, akan semakin gampang jatuh di market. Dan itu terbukti berkali-kali, bukan cuma di kripto, bukan cuma di financial, bukan cuma finance lah in general, semua. Kalau ego udah kegedean, berantakan. Ya, oke, kurang lebih seperti itu. Next, Muhammad Farukala ya. Bang Toshi, dunia diambang perang dunia ketiga. Kalau Iran serang Israel, otomatis kita harus melihat ini sebagai bearish untuk market. Contoh seperti dulu dilakukan Rusia ke Ukraina, market BTC turun. Menurut Bang Toshi, penting juga nggak sih kalau melihat ini sebagai resiko di market? Kita di market harus realistis kan Bang, kata Bang Toshi dulu. Bener, setuju. Kalau sampai ini skalanya sebesar dulu Rusia Ukraina ya, which is jujurnya gue nggak nyangka bakal sebesar itu. Kalau lo nggak tahu sebelumnya tuh Ukraina sempat berantakan juga sebelum sama Rusia benar-benar perang terbuka ya. Dulu sempat kayak ada mau perang saudara di mana Kiev itu wah banyak yang kebakaran. Ya gue pikir paling mentok segitulah. Ternyata Ukraina sama Rusia itu konfliknya sebesar ini. Gue gak nyangka jujurnya ya. Nah kalau sampai Iran bisa sampai sebesar itu juga, ya akan merusak market gitu, suka atau nggak suka. Nah tapi kalau sampai beneran terjadi seperti itu, apalagi ada invasi, nah itu ada satu fenomena yang sering kayak terjadi, yaitu buy the invasion disebutnya ya. Sounds very morbid tapi profitable kalau secara datanya. Jadi ada ya, lu coba cari di Google ya, buying the invasion. Itu ada satu statistik di mana setiap kali satu negara menginvasi negara lain dengan skala besar gitu ya, kayak dulu misalkan 2001 2002 ya, di mana US menginvasi Irak, lalu dulu waktu kayaknya kalau nggak salah Normandy Landings juga. Pokoknya setiap kali invasi-invasi besar, Gulf War yang pertama di tahun 93-an gitu ya. Nah, itu setiap kali terjadi invasi besar, itu akan market drop. Nah, saat drop itu mereka recovery-nya cenderung cepat, cenderung ya. Nggak pasti ada lah 1-2 perang yang susah baliknya, tapi in general baliknya cepat, semacam kayak V-shape recovery. Nah, jadi kalau sampai terjadi seperti itu, historically speaking, it's kinda it's gini, goodnya bukan perangnya, tapi a good place to buy. Sounds morbid, tapi statistically seperti itu ya. Oke, next kita lihat lagi dari komen selanjutnya, itu dari Julkarnain ya. Aku pemula Bang, mohon dituntun ilmu pengetahuannya. Semoga Abang sehat dan sehat walafiat. Thank you ya, semoga juga lu selalu sehat ya. Selanjutnya dari Pasamia Minau ya, Mia Minau. Pemain baru Januari 2004 kemarin. Saya pikir saya beruntung pemain baru lalu nemu ujangan-ujangan bermanfaat. Mantap ya. Ini baru dan dapat masuk channel gue. Ini good ya, karena bukannya gimana ya, tapi gue lebih sering ngomong mindset, ngomong mengingatkan DCA dan seterusnya. Dan kalau gue dapat report dari yang lain, banyaknya tuh tempat-tempat lain disuruh all in, ngebawa FOMO dan seterusnya. Jadi ya bagus ya kalau newbie masuknya langsung ke sini. Itu mungkin jalan dari Tuhan ya. Next,
Ridwan Faisal ya. Lu baik banget bang, jadi orang selalu bagiin ilmu dengan gratis. Tiap ada notif di HP gua tentang channel lu langsung gua tonton. Semangat bang, thank you ya. Next dari Dio Ivaldo Hak ya. Biasanya biasanya kebalikannya nggak sih, DXY naik BTC turun, ini malah berbarengan. Yes, ini anomali ya. Gue udah seperti yang gue bahas di DCWT 1 ya tadi, memang anomali. Nah, biasa anomali ini terjadi kalau ada resiko resesi. Itu yang at least terjadi di 2019. Bahkan korelasinya saat interest rate turun pun BTC malah ikutan lagi turun bersamaan dengan indeks dolar begitu. Jadi ya memang kadang-kadang aneh. Tapi harus gue ingatkan lagi, kalau market sudah tidak ada resiko resesi, kemungkinan besar akan balik ke normanya lagi sih ya. Tapi selama masih ada resiko resesi yang looming, ya lo tau lah ya, seperti itu kurang lebih. Selanjutnya dari Aina88, gua sampai heran sendiri sama yang grup-grup VIP berbayar. Katanya ingin sharing ilmu biar cuan bersama. Kalau memang analisanya mereka super akurat, harusnya mereka sudah nggak butuh bayaran kan? Iya benar. Ini logika yang ya benar ya dong. Ya kalau dia udah kalau dia udah nggak perlu, ngapain diminta bayaran lagi gitu kan? Nah ya, ya mungkin, nah ini dia mungkin jawabannya di bawah ini ya, Bro Joestar. Mereka itu kayak dari duit member nih. Ya itu oke lah, terserah mereka masing-masing. Tapi yang pasti jangan sampai menjanjikan hal-hal yang tidak make sense, apalagi mengklaim bahwa dirinya tidak pernah salah dan seterusnya. Wah itu bahaya itu ya. Next dari Arfi Astina Luffy ya. Kok kalau misalnya soft landing BTC bakal tetap turun atau malah naik? Kalau misalkan ekonomi downturn, apakah itu efeknya kurang lebih sama kayak resesi atau jauh lebih parah resesi? Lebih parah resesi ya. Kayak kita anggap 2019 tuh awalnya kayak mau soft landing. Ya walaupun kayak mau soft landing tuh minus 50% loh. Kalau kita tarik dari week ya, week teratas sampai bawah, ini tuh banyak yang argue, ini awalnya tuh udah kayak mau soft landing di 2019 ya. Nah, di mana sebentar. 2019 tuh kayak udah mau soft landing nih. Lo kebayang gak sih ini dibilang soft landing? Tapi memang faktanya seperti itu. Kripto tuh apalagi ya 2019 ini tuh memang segini normal-normal aja. Kripto koreksi 50-40% tuh. Nah, ini jadi hard landing setelah akhirnya benar-benar masuk ke resesi. Boom di sini. Ini kalau lo hitung totalnya ya, ini kita kasar aja lah dari sini sampai sini, itu sekitar 70%-an. Begitu. Jadi ya kita nggak bisa bilang persentasenya sama purchase, tapi intinya kalau sampai soft landing pun itu cenderung ya damage udah kejadian di market kan. Sekarang udah kemarin sempat minus 30%-an, 50% ya lagi-lagi statistiknya bisa sering kali terjadi. Jadi kalau gue pribadi sih ya intinya mendingan siap aja dengan semua kemungkinannya. Begitu, kemungkinan 30, 50 sampai 70 ya. Tadi yang mana ini komennya ya. Dia suka turun sendiri nih kadang-kadang. Oke. Waduh, di mana ya? Tadi di sini. Oke, yang ini dia ya. Dari Nanda Arya 5766 ya. Kayaknya hari ini bakal sedikit lebih panjang videonya ya. Sekarang saya pribadi kalau mau ngambil keputusan selalu ingat Bang Toshi. Selalu ngasih wejangan setiap hari. Sampai lengket di pikiran. Mantap, berarti berhasil ya. Tugas gue sudah berhasil nempel di otak lo ya. Thanks ya Guru Toshi, selalu mengingatkan hal terbaik untuk trading. You're welcome. Semoga ingat terus ya. Next dari DS Gaming Stream. Kegiatan yang positif di saat market bearish maupun bullish. Pelajari fundamental, teknik analisis, naratifnya, pelajari data agar nggak kaget dengan badai bearish maupun bullish. Bagi saya pribadi, semua yang saya lakukan adalah sumber pelajaran di masa yang akan datang. Baca buku sebanyak-banyaknya terutama tentang bisnis dan investasi, dan selalu belajar melalui platform medsos, terutama belajar dengan Kotoshi. Mantap, ini mindset yang gue suka banget ya. Gue sering bilang saat market sedang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu bukan waktunya kita bersedih-sedih dan maki-maki dan bikin status kripto anjing. Bukan, itu waktunya untuk belajar. Pelajari apa kesalahan kita, apa yang bikin kita kurang tepat analisa utamanya, dan seterusnya. Nah dari situ kita bisa improve. Jadi this is a very very good mindset ya. Dan jangan salah, mindset itu adalah modal utama untuk kita bisa sukses di market ya. Selanjutnya dari Jeffrey Irawan ya. Bang Toshi, grup sebelah yang bayar mahal ngaku bilangnya yang pertama bilang cycle ini mirip 2019. Gue yang ngikutin lu dari
Dulu dalam hati cuma senyum-senyum. Thank you Bang Toshi buat ilmu gratisnya. Ya kalau gua gini, kalau gua sih simple ya. Gua itu bisa di trace. Lu bisa lihat apa namanya dari April Maret 2019. Gue kayak orang gila ngomong hati-hati. Kita ada resiko udah 7 bulan berturut-turut monthly close itu bullish. Kita mulai ada tanda-tanda resesi seperti 2019 ya. Walaupun tanda-tandanya masih sangat awal. Baru mulai merah-merah dikit, merah-merah dikit. Tapi kalau gue lihat cukup mendekati secara TA fundamental ya dan juga kondisi makroekonominya seperti 2019 ya. Ya di masa-masa itu gue diketawain gitu ya. Wah, gila lu. Kita itu lagi all time high ya. Lagi all time high. Udah sebelum halving. Lu udah halving bakal pump, lu bilang ngedam, bodoh lu, bego lu. Wah, itu health for review-nya ini sampai banyak ya. Satu sampai keselnya luar biasa karena dia yang lebih banyak ngurus itu ya. Ya gue cuma denger dikit-dikit aja. Gue bilang udah nggak usah diwaro. Yang penting kita kan ngomongin data. Tapi itu semua bisa lu trace. Kita nggak ada hapus-hapus video. Jadi lu bisa lihat aja April, Maret, silakan denger gue ngomong apa. Denger gue ngomong apa. Jadi as simple as that ya. Kalau orang mau mengklaim atau apapun juga gitu mau pakai teori kita ya monggo-monggo saja. Kalau menurut gue sih nggak masalah. Nggak perlu lu kasih kredit juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti jangan sampai jatuhnya ya apa ya. Kalau bilang lu satu-satunya dan pertama, gue aja nggak berani ngomong gue satu-satunya dan pertama. Karena mungkin aja ada orang lain yang udah ngomong. Karena kita kan bukan maha tahu. Kita nggak pernah tahu siapa gitu loh. Nah, jadi maka dari itu ya janganlah mengklaim yang ini yang aneh-aneh. Tapi ya kalau gua pasti sih lu bisa trace ke gua ngomong ini mirip 2019 berkali-kali dari amannya dari Maret sampai ya April, Mei, Juni, Juli terus gua ngomong. Ya makanya banyak orang yang bilang thank you ke gua kan. Ya kenapa? Karena gua ngomong resiko ini dan gua ngomong kemiripan dengan 2019. Tapi ya terserah ya at the end of the day gua nggak ada paten untuk mirip 2019 gitu ya. Biarin aja ya. Yang penting kan lu tahu lu dapatnya di mana. Nah, lu tahu sumber utamanya di mana dan lu tahu gue konsisten. Begitu. Itu yang paling penting ya. Next dari Rama 0622. Makasih kok. Sekarang sering dengerin ujangan lu. Gua mulai perlahan profit dikit-dikit tapi ya masih banyak boncos karena nggak dari dulu ngikutin saran lo. Jangan bosen-bosen ya kok untuk selalu ngasih wejangannya. Tenang, nggak akan bosen ya kan. Gue kayak emak-emak katanya. Next, panas dingin 2786. Seberapa mengerikannya market? Oh ini kayaknya udah kemarin nih. Ya udah. Ini kayaknya satu ada yang kebawa lagi dari yang kemarin. Oke, sekarang kita akan masuk ke ini mungkin ya. Reminder lagi sekali lagi takut lupa ya. Kita akan keluar initial jobless claim setengah 8. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam segini atau dekat ke US market mau open ya harus siap-siap terjadi volatility ya. Oke, biar nggak lama-lama langsung aja kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya.
Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke XRP. Untuk XRP sebelum kita masuk TA-nya, penjelasan kenapa dia nge-pump 18% kemarin adalah ini ya. Jadi ada partial victory ya yang baru dimenangkan oleh tim hukum dari Ripple. Di mana ada satu federal judge yang sudah menentukan bahwa Ripple Labs ini harus membayar 125 juta USD dalam civil penalty. And that's it. Mungkin banyak orang yang bingung, loh dia bayar denda kok malah naik? Karena aslinya diminta oleh SEC itu miliar. Gitu. Jadi ya makanya disebut partial victory. Tapi ya overall sih secara fundamental ya belum sampai benar-benar ketok palu dia beres. Jadi ya Ripple masih ada kasus sih dengan SEC, nggak beres-beres. Dia ini suwe lah sebenarnya bisa dibilang ya. Ripple ini kayak satu kambing hitam yang dihajar sama SEC ya. Oke, kita masuk ke TA-nya. Untuk TA-nya kita bisa lihat di sini secara posisi spot, berarti jadi yang pertama di 0,58 itu di EMA 20 udah di retest hari ini. Buy limit kedua di 0,55 dan juga bisa di EMA 200, boleh pilih karena cukup dekat. Yang ketiga di 0,52. Untuk posisi futuresnya ya otomatis belum ada setup karena ngepumpnya gila ya. Oh, sorry, udah ada. Tar. Ini pertanyaannya dia retest. Belum. Berarti dia itu udah harusnya nih ya. Retest pertama kan kemarin nih, ya, kemarin di sini. Udah gitu, candle selanjutnya sempat retest dulu terus ke bawah. Oke, berarti harusnya udah nih. Kalau lu sama SOP-nya kayak kita dan lu bangun di waktu ini karena ini kayaknya subuh ya. Kalau lu pas banget berarti lu kena target TP. Retest 1, retest 2 di 0,6, target TP di 520 ya. Nah, ini target TP di sini berarti profit lumayan nyaris 3% ya. Oke, itu lagi-lagi ya. Kadang-kadang nggak semua orang bisa dapat momentumnya kayak gue juga ya kelewat gitu karena subuh naik ke atas. Tapi buat lo yang SOP-nya sama, sudah terjadi ya retest 1, retest 2-nya di sini dan baik banget turun dulu baru naik ke atas ya. Oke, next kita masuk ke BNB. Nah, untuk BNB dia masih bertahan di atas dari 464,6. Ini struktur baru by the way ya. Jadi untuk posisi spot di 464,6, di 419,8, dan di 392,8. Itu untuk posisi spot di BNB ya. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 507,1 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 464,6. Next kita masuk ke TON. Untuk TON dia juga nge-pump 15% ya. Ini jujurnya gue nggak tahu nih newsnya kenapa TON bisa nge-pump hari ini 15%. Nah, tapi untuk posisi spotnya sih ya masih still stands ya, karena ini belum terjadi daily close, belum terjadi reclaim. Maka dari itu ya ini reminder lagi sedikit ya. DCA is king. Yang DCA yang ujung-ujungnya sekarang profit begitu. Yang all-in di mana gitu ya sekarang lagi minus gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya untuk posisi futuresnya gimana nih? Nah, untuk posisi futuresnya kita harus tunggu daily close. Kalau dia daily close di salah satu resisten ini kita bisa jadikan setup untuk posisi short ya. Nah, tapi ya lagi-lagi harus tunggu besok jam 7 pagi. Posisi spotnya buy limitnya masih di EMA 200 di 4,886 dan di 4,317. Kalau sampai terjadi reclaim ya berarti akan ada buy limit yang berubah. Ya, tapi for now karena belum terjadi reclaim, belum terjadi daily close, ya udah kita tunggu aja sampai besok ya. Sekali lagi gue ingatkan, 7:30 malam akan ada initial jobless claim. Jadi buat lu yang pegang posisi futures, hati-hati, dekat-dekat jam segini akan terjadi kecenderungan volatility yang meningkat ya. Jadi ekstra hati-hati ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.